Salam rekan-rekan investor dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yang membagikan dividen cukup besar ya. Kita langsung ke RTI Bisnis. Di pencarian kita ketikkan PTBA ya. Jadi PTBA ini merupakan kode emiten dari perusahaan Bukit Asam Tbk. Oke. Jadi PTBA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang batubara ya, penambangan batubara. Yang perusahaan Bukit Asam ini ya merupakan bagian dari Mine ID ataupun Mining Industry Indonesia yang merupakan holding company dari BUMN di sektor pertambangan begitu. Jadi untuk batubara memang Mine ID ataupun mining industry itu memiliki anak perusahaan PTBA yang bergerak di sektor batubara begitu. Jadi kalau kita lihat di sini pergerakan harga dari saham PTBA untuk 31 Oktober 2022 tadi dibuka di harga 3.810 untuk satu lembar saham dan ditutup pada kisaran harga 3.900 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi ada kenaikan sebesar 100 rupiah begitu atau 2,64%. Nah, rekan-rekan, kalau kita lihat dari PTBA ataupun batubara ini, pergerakan sahamnya dalam 5 tahun terakhir dari 2018 ya, di awal-awal memang terjadi penurunan, kemudian di akhir terjadi kenaikan. Puncaknya ada di 4890 untuk satu lembar sahamnya, dan sejak pertengahan 2018 sampai 2019 ini ya, 2019 pertengahan memang terjadi penurunan begitu kalau kita lihat. Dan 2019 pertengahan ada sedikit kenaikan. Pada 2020 ya, isu Covid mulai luar biasa di Indonesia, tepatnya di bulan-bulan Maret pada waktu itu kalau kita mengingat sejarah begitu, terjadi penurunan ya, dan 2021 mulai sedikit ada pemulihan kembali begitu. Dan 2022 pertengahan 2021 ya tepatnya ya, mulai terjadi harga saham ini mulai merangkak naik begitu. Dan kita tahu bahwa salah satu faktor daripada mengapa saham batubara ini merangkak naik karena memang adanya permintaan daripada negara-negara yang diekspor dari Indonesia batubaranya yang meminta lebih banyak begitu. Karena ini merupakan bagian dari indikasi sudah terjadinya pemulihan ekonomi global begitu. Jadi kalau kita tahu bahwa penggunaan daripada batubara itu adalah untuk pembangkit listrik ya, untuk pembangkit listrik, dan juga untuk di sektor-sektor industri yang lain seperti misalnya baja ya, industri-industri yang di baja, termasuk juga industri di pengolahan kertas, sehingga batubara ini digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang-barang yang lain gitu, ataupun mineral-mineral yang lain seperti itu. Nah rekan-rekan, kalau kita lihat dari sisi market cap-nya ada di 44,82 triliun ya. Dari sisi sejarahnya misalnya kita tahu bahwa PTBA ini sudah lama bermain di sektor pertambangan, dan hampir sekitar satu abad inilah PTBA ini sudah bergerak dan bermarkas di Sumatera Selatan begitu ya, dengan lokasi penambangan ada di Kalimantan, ada di Pulau Kalimantan, dan juga ada di Sumatera begitu, dan juga di daerah-daerah yang lain seperti itu. Nah rekan-rekan, kita tahu bahwa PTBA ini listing di Bursa Efek Indonesia pada Desember 2022 dengan harga pada waktu itu adalah 575 untuk satu lembar sahamnya, dan ada 346 ya, 346,5 juta gitu ya. Juta M itu juta berarti lembar saham yang dilepas kepada publik begitu. Dan memang di mana sebagai pengendalinya ada PT Asana Aluminium sebesar 65%, dan pemegang saham lainnya adalah 33,7% begitu. Jadi kalau bisa memang rekan-rekan ketika akan melakukan pembelian daripada saham harus dilihat pengendaliannya itu harus lebih besar ya kalau bisa ya.
daripada saham-saham yang memang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga kalau di sini kan pemegang atau PT Indonesia Hasan Aluminium memiliki 65% dari jumlah lembar saham. Adapun untuk masyarakat atau pemegang salahnya adalah sebesar 33,7% saja begitu. Nah, dimana kalau kita tahu bahwa memang dari 356 juta lembar saham ya, kita tahu saat sekarang ini kalau kita lihat PTBA ini saat sekarang sudah memiliki saham 11,52 miliar lembar saham ya, karena memang ada stock split pada waktu itu ya. Kalau kita lihat di 2017 di sisi sejarahnya ada terjadi stock split di 2017 sehingga ada penambahan jumlah saham ya. Stock split itu artinya adalah pemecahan lembar saham ya. Jadi lembar saham yang dianggap terlalu mahal begitu kemudian dipecah agar saham yang beredar semakin banyak dan harga dengan semakin murah begitu. Nah, rekan-rekan, kalau juga kita lihat dari sisi earning per share-nya. Dari sisi earning per share-nya, kalau di tahun 2022 berdasarkan catatannya, maka earning per share-nya untuk setiap satu lembar saham itu memiliki earning per share ataupun pendapatan keuntungannya itu adalah sebesar 1157. 1157 itu artinya terjadi kenaikan earning per share 2 kali lipat ya. 2 kali lipat dari tahun 2021. Ini kan 687, sementara saat sekarang ini 1157, itu kurang lebih terjadi kenaikan 2 kali lipat earning per share-nya. Sehingga inilah yang menjadi sumber daripada mengapa di tahun ini begitu, di tahun 2022 ini dividen yield-nya dibagi 17,7%. 17,7% itu besar itu ya. Itu sangat besar begitu. Jadi earning per share 17,7%, artinya dengan dalam bahasa sederhana misalnya dengan satu lembar saham 3.800 dihargai 3.890 ya. Jadi coba kita berhitung matematis ya. 3.000 kita taruh harga 3.890. Kemudian kita kali karena di Indonesia itu sistem pembeliannya ada lot ya, di mana satu lotnya itu berisikan 100 lembar saham, maka kita kali ini 100. Kita kali 100. Ya 100 karena 100 lembar ya, artinya satu lot gitu. Maka kita perlu modal Rp389.000. Nah, kira-kira begitu. Dengan Rp3.809 artinya dengan satu lot lembar saham, baru kemudian kita mendapatkan dividen yield-nya sebesar 17,70% ya. Jadi kita kali saja misalnya. Kali ya. Karena dividennya tadi adalah 17,7% ya untuk satu lotnya begitu. Maka kita bisa lihat 17,7% ya. Artinya kita mendapatkan di kisaran Rp68.853 dari satu lot yang kita beli untuk PTBA. Kira-kira perhitungan kasarnya seperti itu ya. Coba kalau kita lihat di sini, maka kita akan mendapatkan dividen per share-nya itu 688 untuk satu lembar lotnya ya. Jadi kurang lebih sama ya. Jadi kalau misalnya dia satu lembarnya adalah 688, kalau kita kali 100 berarti di kisaran Rp68.853. Begitu rekan. Atau dalam bahasa sederhana, ketika misalnya rekan-rekan membelanjakan uang sebesar 1 juta misalnya, kemudian dividen yield-nya itu adalah 17,7%, maka kita kali saja, kita kali 17,7%. Artinya rekan-rekan dari 1 juta melakukan pembelian terhadap saham PTBA ya, maka rekan-rekan akan mendapatkan Rp177.000 dari 1 juta pembelian 1 juta untuk melakukan 1 juta rupiah untuk melakukan pembelian saham yang ada di PTBA. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu ya. Walaupun kita tahu memang harga saham sekarang ini dihargai di Rp3.890.000. Nah, kalau kita periksa dari sisi dividen yang dibagikan di 2022, walaupun ini memang sudah lewat ya, ini sudah Oktober, sementara di bulan 6 kemarin ya, di 2022 PTBA membagikan Rp688 untuk satu lembar sahamnya.
di tahun 2021 hanya Rp74 untuk satu lembar sahamnya. Dan kalau kita perbandingkan di tahun 2020, 2019 dan juga di 2018, ini terjadi kenaikan ya 2 kali lipat ini ya. Dividennya 2 kali lipat. Ya, kalau di 2020 sekitar 300, sementara di sekarang ini di 2022 itu Rp600. Itu artinya terjadi kenaikan 2 kali lipat dari 2020, 2019 dan juga dari 2018 untuk dividen per lembar saham yang kita miliki. Nah, rekan-rekan, memang PTBA ini selain dia merupakan BUMN, dividennya juga tinggi, dan juga perusahaan ini secara fundamental juga sangat sehat ya. Kita bisa cek di sini, di mana asetnya ada 41 triliun begitu, kemudian hutangnya hanya 14 triliun dan juga modalnya atau ekuitasnya ada 26 triliun begitu. Jadi rekan-rekan juga harus memastikan bahwa ketika akan melakukan pembelian saham, dilihat apakah utangnya lebih banyak daripada modal yang dia miliki begitu, ataupun ekuitasnya. Usahakan memang ketika akan melakukan pembelian, lihat ekuitasnya, dia harus lebih tinggi daripada liabilitasnya begitu, karena itu bertanda bahwa sebuah saham itu adalah saham yang bagus untuk diakumulasi. Sehingga rekan-rekan dengan melakukan analisa secara fundamental terhadap saham-saham yang akan dibeli, itu akan memberikan keuntungan dari sisi dividen dan juga dari keuntungan dari capital gain-nya. Tentu saya membuat video ini sebagai edukasi, bukan ajakan untuk rekomendasi melakukan pembelian, tapi semacam ya edukasi, pertimbanganlah kepada rekan-rekan ketika akan mengakumulasi saham-saham di sektor, khususnya di sektor pertambangan dalam batu bara begitu. Demikian rekan-rekan, semoga video singkat ini bisa membantu rekan-rekan semua. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.